menggunakan produk-produk Indonesia. Iya, semuanya telah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Produksi industri kecil dan menengah tidak kalah hebat. Didukung dengan teknologi tepat guna, inovasi, kreativitas, dan sumber daya manusia yang mumpuni, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar, dan keren tentunya. Mau cari apa? Semuanya ada di sini. Mulai dari makanan, minuman, kosmetik, mainan anak, perlengkapan elektronik, aksesoris otomotif, hingga produk fashion, lengkap kan? Dukungan nyata semua pihak untuk tumbuh dan berkembangnya IKM. Pelatihan, pendampingan, kemitraan, fasilitas teknologi, kemasan, perlindungan kekayaan intelektual, sertifikasi, hingga pemasaran. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri maju. Ayo beli, kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Nama saya Duyani, Mbak. Saya tinggal di Kecamatan Kluwar. Saya selama pandemi baru mengawali ayam geprek dibantu sama anak saya gitu. Kemarin sebelum saya punya Instagram kan lewat WA sama Instagram punya anak saya. Belum terlalu maksimal, terkendala mungkin promosinya belum maksimal gitu. Pengen lebih meningkatkan ekonomi saya dengan memasarkan itu lebih luas lagi, kemungkinan pemasukan insya Allah ada gitu kan, ada perubahan gitu insya Allah, pengennya gitu. Kesannya sangat menambah ilmu buat saya, karena selama ini memang jujur saja saya belum pernah ikut pelatihan yang digital yang seperti ini kan. Ilmu saya itu bertambah lagi, terus bertambah ada teman-temannya lagi yang membantu dari panitia dan pengajarnya juga welcome banget kan, jadi tambah semangat pengen ngerti gitu loh. Pesan-pesannya untuk teman-teman difabel, seandainya ada pelatihan apapun itu, setidaknya untuk peningkatan kapasitas kita, mari kita ikuti. Peluangnya jangan dibuang, ambil, ayo ikut. Gerakan hati kita untuk menambah peningkatan ekonomi kita, menambah ilmu kita, dan jangan sia-siakan peluang yang ada. Tanpa disadari, aktivitas setiap hari kita tidak pernah luput dari hasil industri loh. Tahu nggak sih? Mulai dari bangun tidur sampai ke mau tidur lagi, kita menggunakan produk-produk Indonesia. Iya, semuanya telah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Produksi industri kecil dan menengah tidak kalah hebat. Didukung dengan teknologi tepat guna, inovasi, kreativitas, dan sumber daya manusia yang mumpuni, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar, dan keren tentunya. Mau cari apa? Semuanya ada di sini. Mulai dari makanan, minuman,
kosmetik, mainan anak, perlengkapan elektronik, aksesoris otomotif, hingga produk fashion lengkap kan? Dukungan nyata semua pihak untuk tumbuh dan berkembangnya IKM. Pelatihan, pendampingan, kemitraan, fasilitas teknologi, kemasan, perlindungan kekayaan intelektual, sertifikasi, hingga pemasaran. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri maju. Ayo beli, kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Berjuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Nama saya Duyani, Mbak. Saya tinggal di Kecamatan Luar. Saya selama pandemi baru mengawali ayam geprek dibantu sama anak saya gitu. Kemarin sebelum saya punya Instagram kan, lewat WA sama Instagram punya anak saya. Belum terlalu maksimal, terkendala mungkin promosinya belum maksimal gitu. Pengen lebih meningkatkan ekonomi saya dengan memasarkan itu lebih luas lagi, kemungkinan pemasukan insya Allah ada gitu kan, ada perubahan gitu insya Allah, pengennya gitu. Kesannya sangat menambah ilmu buat saya, karena selama ini memang jujur saja saya belum pernah ikut pelatihan yang digital yang seperti ini kan. Ilmu saya itu bertambah lagi, terus bertambah, ada teman-temannya lagi yang membantu dari panitia dan pengajarnya juga welcome banget kan, jadi tambah semangat pengen ngerti gitu loh. Pesan-pesannya untuk teman-teman difabel, seandainya ada pelatihan apapun itu, setidaknya untuk peningkatan kapasitas kita, mari kita ikuti. Peluangnya jangan dibuang, ambil, ayo ikut. Gerakan hati kita untuk menambah peningkatan ekonomi kita, menambah ilmu kita, dan jangan sia-siakan peluang yang ada. Tanpa disadari, aktivitas setiap hari kita tidak pernah luput dari hasil industri. Tahu nggak sih? Mulai dari bangun tidur sampai ke mau tidur lagi, kita menggunakan produk-produk Indonesia. Iya, semuanya telah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Produksi industri kecil dan menengah tidak kalah hebat. Didukung dengan teknologi tepat guna, Innovat mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar, dan keren tentunya. Mau cari apa? Semuanya ada di sini. Mulai dari makanan, minuman, kosmetik, mainan anak, perlengkapan elektronik, aksesoris otomotif, hingga produk fashion lengkap kan? Dukungan nyata semua pihak untuk tumbuh dan berkembangnya IKM. Pelatihan, pendampingan, kemitraan, fasilitas teknologi, kemasan, perlindungan kekayaan intelektual, sertifikasi, hingga pemasaran. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri maju.
Ayo beli, kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri. Produksi lokal. Produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal. Marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal. Banggalah beli produk kreatif lokal. Nama saya Duyani, Mbak. Saya tinggal di Kecamatan Keluar. Saya selama pandemi baru mengawali ayam geprek, dibantu sama anak saya gitu. Kemarin sebelum saya punya Instagram kan, lewat WA sama Instagram punya anak saya. Belum terlalu maksimal, terkendala mungkin promosinya belum maksimal gitu. Pengen lebih meningkatkan ekonomi saya dengan memasarkan itu lebih luas lagi, kemungkinan pemasukan insya Allah ada gitu kan, ada perubahan gitu insya Allah, pengennya gitu. Kesannya sangat menambah ilmu buat saya, karena selama ini memang jujur saja saya belum pernah ikut pelatihan yang digital yang seperti ini kan. Ilmu saya itu bertambah lagi, terus bertambah, ada teman-temannya lagi yang membantu dari panitia dan pengajarnya juga welcome banget kan, jadi tambah semangat pengen ngerti gitu loh. Pesan-pesannya untuk teman-teman difabel, seandainya ada pelatihan apapun itu, setidaknya untuk peningkatan kapasitas kita, mari kita ikuti. Peluangnya jangan dibuang, ambil, ayo ikut. Gerakan hati kita untuk menambah peningkatan ekonomi kita, menambah ilmu kita, dan jangan sia-siakan peluang yang ada. Ukuran kayak gini kan ya, ukuran kayak gitu, itulah dia coraknya. Coraknya yang kayak gini bisa, itu baru.
Halo, selamat siang rekan-rekan peserta dari kelas Digital Entrepreneurship Academy yang bekerja sama dengan Bukalapak dan Haibolu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semangat semua ya siang ini. Karena hari ini kita akan mendapatkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Sandi Pratama sebagai mentor digital marketing dari Haibolu. Sebagaimana kita ketahui, kelas ini hadir dari program Digital Entrepreneurship Academy, sebuah program kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bukalapak dan Haibolu dalam memberikan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang ditujukan kepada para pelaku UMKM dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Oh ya, sebelum ngobrol lebih lanjut, perkenalkan saya Ulan Aprilis Dayanti dari Digital Entrepreneurship Academy. Dan untuk rangkaian kegiatan pelatihan hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Sandi Pratama. Tanpa berlama-lama, kepada Mas Sandi dipersilakan. Ya, cek. Terima kasih, Pak Ulan. Suaranya terdengar ya, teman-teman? Terdengar, Mas. Boleh. Baik, terima kasih. Selamat datang di kelas Mahir Jualan. Teman-teman pasti sudah ada di dalam grup web WhatsApp juga. Untuk yang belum, nanti di akhir ada link untuk masuk ke dalam grup WhatsApp-nya ya. Situ. Nah, dalam rangkaian kelas Mahir Jualan ini kita akan belajar banyak 4 kelas yang akan berlangsung setiap minggu 1 kali ya. Dan ini adalah kelas pertama kita, teman-teman. Jadi untuk memulai di awal sambil saya akan buka slide-nya, boleh absen dulu di chat, datang dari kota mana aja, silakan. Biar kita bisa saling kenal. Yang datang di sini itu dari siapa, dari mana aja ya. Surabaya dan Bandung. Dari ujung ke ujung udah hadir nih, Bekasi, Jakarta Timur, Ciamis. Selamat siang semuanya ya, Palembang. Dari Sumatera juga udah hadir. Ya, yang belum ngetik ditunggu sambil ngetik biar nggak pada ngantuk, teman-teman. Dari Lampung, dari Nganjuk, ya selamat siang ya. Saya sambil share screen. Silakan yang masih mau absen, ditunggu absennya. Manado, wah jauh banget. Jombang, Bogor, Jakarta. Baik, terima kasih yang sudah absen. Teman-teman sudah bisa melihat di layar presentasinya. Lihat, terima kasih ya. Ini yang udah ada di satu kota, oh ternyata satu saudara juga, boleh sambil chat di grup WhatsApp nanti ya. Kita sambil belajar dulu. Di siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menentukan target market. Untuk teman-teman yang baru mengenal digital marketing mungkin agak kebingungan sebenarnya target market itu apa. Dan di sini kita coba belajar bareng-bareng ya. Oke, pertama perkenalkan dulu, saya mewakili Haibolu. Jadi Haibolu ini apa? Haibolu adalah komunitas untuk teman-teman online seller, penjual online, dan UMKM. Ya, untuk terus menginspirasi, memberdayakan, dan mendukung perjalanan bisnis teman-teman semua, sehingga jauh bisa lebih bertumbuh. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah daftar kelasnya DA, Digital Talent bersama kami. Dan ketika teman-teman daftar, pasti juga sudah masuk ke dalam grup komunitasnya, selain grup kelasnya ya. Jadi itu tidak perlu left dari situ, karena di situ akan banyak agenda, diskusi, dan webinar lain yang berlangsung secara reguler. Free semuanya ya, jadi tidak akan dipungut biaya 1% pun. Mudah-mudahan komunitas saya bisa membantu perjalanan bisnis teman-teman ke depannya. Nah, kita akan masuk ke materi nih. Saya minta partisipasi lagi dari teman-teman semua ya. Kira-kira ya, itu semua mereknya tahu kan? Kira-kira yang konsumsi produk ini siapa? Ketik 1 untuk lansia, 2 dewasa, 3 anak-anak. Nomornya aja biar cepat. Ya. Saya pengen tahu nih, biar nggak pada ngantuk, jadi kita interaktif ya.
Kira-kira yang konsumsi produk ini siapa ya? Mereknya Anlin, 1 lansia, 2 dewasa, 3 anak-anak. Ya, banyak sekali yang jawabnya 1, kemudian ada ya beberapa yang jawabnya 2, tapi nggak ada sama sekali yang jawabnya 3. Betul ya? 1 dan 2 remaja jompo. Oke. Ya, cukup clear ya. Jadi untuk yang menjawab nomor 1 sepertinya kita seumuran. Karena rasanya di 5-7 tahun yang lalu kita mengenal Anlin memang ditujukan untuk apa namanya? Untuk dikonsumsi oleh orang yang lebih tua ya, orang lansia. Tetapi kalau misalkan yang melihat iklan-iklan Anlin 2-3 tahun ke belakang, itu Anlin mulai menjual produknya untuk ke target yang dewasa, yang 2-4 tahun. Jadi yang menjawab 1 atau 2 nggak ada yang salah ya. Tapi yang jawab 3 memang aneh, karena 3 nggak ada tuh Anlin. For Kids itu nggak ada. Oke, cukup. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa hiburan yang dinikmati oleh pemilik produk ini? Ini ada mobil mewah, ya. Ada mobil mewah. Kira-kira nih, yang punya mobil mewah ini, kalau dia pengen cari hiburan, itu hiburannya apa? Ketik nomornya aja. 1, nonton sinetron. 2, jalan-jalan ke mall. 3, main sosial media. Ya. Oke, banyak yang jawab nomor 2, jalan-jalan ke mall. Beberapa jawab nomor 3, main sosial media. Tadi nemu 1 doang yang jawab nomor 1 ya, nomor sinetron. Nonton sinetron. Ya, rame bener nih. Wah, seru banget kelasnya. 2, 3, 2, 3. Oke. Oke ya. Sedikit yang jawab nomor 1 ya, semuanya udah ngerasa nih, sedikit yang jawab nomor 1. Itulah kenapa kalau kita nonton sinetron atau siapapun nonton sinetron, jarang sekali ada iklan Mercedes-Benz ya di antara iklan-iklannya. Karena pemilik produknya atau yang pengen beli mobil ini tuh tipikalnya jarang nonton sinetron, tapi mungkin lebih sering jalannya ke mall atau main sosial media. Ya, itu kenapa mungkin kalau brand produk mobil mewah lebih suka bikin pameran di dalam mall, itu ya, karena mengikuti dengan kebiasaan dari pemilik produknya. Oke, sampai sini udah mulai kebayang ya. Nah, sekarang nomor 3 ini terakhir. Ini yang sangat relate dengan keseharian kita di hari ini, terutama untuk teman-teman muslim. Di manakah orang-orang akan membeli produk ini? Nomor 1 minimarket, nomor 2 warung kecil, atau nomor 3 online. Ya, spesifik untuk produk sirup nih, sirup marjan. Kira-kira dikasihnya 1 pilihan aja, jangan banyak-banyak. Kira-kira belinya akan di mana kalau dikasih 3 pilihan ini? 1, 2, atau 3? Minimarket, warung kecil yang jual rokok, mineral, gitu ya. Atau 3 online, lebih milih mana? Kalau 3 takut pecah. Udah gitu lama lagi nyampenya ya, belum ongkirnya. Jadi banyak yang milih 1, tapi juga ada yang milih 2. Ya, untuk yang milih 3 jarang. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah jawab. Semuanya ada 107 yang hadir. Mudah-mudahan pada ikutan semua nih partisipasi. Tapi dari sini kita sama-sama bisa tahu ya, sama-sama bisa tahu dari 100 orang yang hadir di sini aja udah bisa menyimpulkan kebiasaan-kebiasaan. Terus kita bisa tahu ini untuk siapa, kita bisa tahu ini beli di mana gitu ya. Dari 100 orang aja. Dan itu sudah menggambarkan bahwa setiap produk yang tadi saya sampaikan itu memang ditujukan untuk orang-orang seperti itu, untuk kebiasaan seperti itu, gitu ya. Dan itu bagian dari apa yang akan dijelaskan di materi siang ini. Jadi terima kasih yang sudah jawab. Sehingga kesimpulannya kalau dari yang 3 tadi adalah, ya teman-teman, setiap produk itu harus menemukan jodohnya.
setiap produk itu harus menemukan jodohnya. Nah, jodoh ini sama dengan target market. Ya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jodohnya Anlin yang tadi di depan tuh. Jodohnya Anlin adalah orang-orang yang sudah lansia. Dia tidak akan berjodoh dengan anak kecil. Nggak akan tuh sengajain bikin produk buat susu Anlin for kids atau for baby, enggak. Karena Anlin ngedesain produknya supaya dia berjodoh dengan lansia. Kemudian Mercedes-Benz juga dijodohkan untuk orang-orang yang mempunyai finansial yang mapan. Ya, walaupun mereka bisa aja bikin kendaraan untuk harga yang lebih murah, bisa. Tapi Mercedes-Benz memang sengaja dijodohkan untuk mereka yang kaya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, sirup tadi, sirup marjan tuh. Sirup ini dijodohkan untuk bertemu dengan orang-orang di bulan Ramadan, ya. Bertemu di banyak etalase minimarket atau supermarket atau warung. Gitu. Tapi ketika di luar Ramadan, nggak jalan tuh, nggak ada gitu. Jarang kita nemu botol itu di tengah-tengah etalase minimarket, ya nggak? Tapi ketika 1 bulan menjelang Ramadan tiba-tiba muncul di depan kasir, di tengah-tengah, gitu ya. Karena memang marjan mendesain supaya produknya dijodohkan untuk orang-orang yang sedang berpuasa, untuk orang-orang yang sedang antusias di bulan Ramadan. Nah, ini akan kembali ke produk teman-teman nih. Jadi pertanyaan pertama sekarang, ya nantinya. Oke, ini penjelasannya nih. Jadi Anlin ya, jodohnya adalah orang tua yang ingin menjaga kesehatan fisik. Itu jodohnya Anlin. Jodohnya sirup marjan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kebingungan dengan kata-kata target market, ganti aja, coret jadi kata-kata jodoh. Oke. Ini contoh 2 yang tadi kita udah bahas. Sekarang pertanyaan untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Siapa jodoh produknya? Ya. Kalau kesulitan menjawab siapa target marketnya, saya tanyanya gini aja. Siapa jodohnya? Yang belum kepikiran coba dipikirin, yang sudah kepikiran mau jawab di chat boleh, mau dipikirin lagi boleh gitu ya. Kali ini nggak harus jawab di chat. Tapi ini pertanyaan penting harus teman-teman jawab setelah webinar ini selesai. Siapa jodoh produkku? Ya. Terus ada aja nih teman-teman di Haibolu misalkan ya, di komunitas Haibolu jawab. Siapa aja boleh Mas Andi. Siapa aja boleh beli produk saya. Ada kan kayak gitu ya. Ini bisa dipakai buat siapa aja, buat yang remaja, buat yang dewasa, buat yang ibu-ibu, bapak-bapak bisa. Iya, bisa. Tapi kita sebagai pemilik produk, kita harus tahu jodoh produk kita itu siapa. Jangan untuk semua. Ya, seperti Anlin. Anlin mau yang minumnya anak usia 20 itu nggak akan ada masalah. Masih seger-seger aja, nggak akan bikin jadi tiba-tiba jompo. Enggak. Gitu ya. Anlin mau dibeli sama seperti anak-anak muda yang atau yang bukan lansia tadi ya, itu juga boleh. Marjan mau dibeli di luar bulan puasa boleh nggak? Boleh kan ya? Nggak ada yang salah gitu. Tapi karena penting untuk kita tahu siapa target market produk kita, siapa jodoh kita, maka itu perlu ditetapkan dulu supaya lebih mudah. Jadi nggak boleh teman-teman bilang siapa aja boleh. Mau nggak mau teman-teman harus putuskan siapa jodohnya, ya. Sama kayak kita mungkin yang sudah menikah mah udah ya nggak usah ya. Tapi mungkin yang belum menikah kan juga pilih-pilih kan jodohnya, nggak bisa siapa aja diterima, ya nggak. Ada yang saya pengennya jodohnya tinggi, saya pengennya jodohnya lebih tua, saya pengennya jodohnya sudah punya pekerjaan. Saya pengennya jodohnya kayak Raffi Ahmad, misalnya gitu ya. Secara tidak sadar kita juga sudah menentukan jodoh kita tuh pengennya siapa. Nggak bisa tuh siapa aja terserah yang datang sama kita deh. Nah, enggak, malah makin menjauh. Itulah sekali lagi pentingnya jodoh atau target market. Nah, kita lanjut nih. Dengan begitu, untuk menentukan target market alias jodoh, buatlah user persona. Ya.
buatlah user persona. Apa itu Mas Andi user persona? User persona adalah sosok ideal yang akan menjadi pelanggan produkmu. Ya. User atau customer persona itu kan orang ya, menunjukkan orang. Persona adalah sosok atau kepribadian. Ya. Jadi ketika kita ingin menentukan target market kita, jodoh kita harus bikin dulu di kertas sosok ideal yang akan jadi pelanggan produk kita. Itu cara paling mudah. Ya, ketika Anlin memutuskan ini dijual untuk siapa ya, maka Anlin akan menentukan sosok ideal yang akan beli Anlin ini setiap minggu, setiap bulan. Nah, teman-teman perlu tetapkan juga tuh sosok ideal. Sama lah kalau ketika kita lagi mau cari jodoh kan. Kita juga akan ngebayangin dulu nih sosok idealnya itu seperti apa. Oh ya, saya sosok idealnya mau yang usianya segini, tingginya segini, tinggalnya jangan jauh-jauh biar mudiknya nggak kejauhan misalnya ya. Terus punya pekerjaan ini dan seterusnya. Jadi ada sosok idealnya. Begitu juga kita ketika jualan, ada sosok idealnya siapa pembeli ideal kita. Ya. User persona ini teman-teman, ini nanti bisa dicatat atau kalau enggak nanti slide-nya kan juga kita bagikan di grup ya. Makanya teman-teman yang belum masuk ke grup, Tapi kurang lebih ini yang harus dituliskan oleh teman-teman semua nih. Profil, nama, umur, status pernikahan, gender, kota domisili, pekerjaan, hobi dan minat, ya, sosial media yang digunakan, public figure atau influencer atau artis yang di-follow di sosial media yang diikuti itu siapa. Oke. Terus konteksnya ke produk kita, tujuannya hidup dia itu apa yang membuat produk kita bisa bantu. Hambatan atau masalahnya dia itu apa yang produk kita bisa bantu selesaikan. Itu ya. Ini user persona yang harus diisi. Kalau perlu ada foto aslinya. Kalau perlu ada foto aslinya, masukin. Tempel tuh di kertas. Jadi kita mendesain dulu user personanya. Ini kolom-kolom yang setidaknya teman-teman harus isi. Mas Andi, saya ada nih, yang beli itu laki juga perempuan juga. Gimana dong? Enggak, pilih satu aja. Pasti akan ada momen di mana yang beli kebanyakan perempuan atau kebanyakan laki-laki. Coba satu aja. User persona itu harus satu. Ya, jadi gendernya kalau mau laki-laki, boleh laki-laki, perempuan, tapi jangan keduanya. Salah satu aja. Oke, umur juga. Mas Andi, ini ada yang beli umur 20, ada yang beli juga umur 30. Yang saya masukin yang mana? Ya. Kalau mau ambil range, jangan kejauhan sampai 10 tahun. Ambil yang dekat-dekat aja, misalnya 22 sampai 25. Ya. Jadi ambil range-nya 3 tahun aja. Atau range usia pelajar, 16 sampai 18. Atau usia ibu-ibu masih muda, yang baru nikah misalnya. Baru setahun 2 tahun nikah, berarti kira-kira usianya 26 sampai 29, misalnya gitu ya. Jangan terlalu jauh, 20 sampai 30. Dan kayak gitu. Oke, jadi ini nanti makin ke bawah, makin lengkap, makin bagus user persona. Jadi sosoknya itu makin ideal, makin terbayang, gitu ya, teman-teman. Ini contoh user persona Anlin. Ya. Namanya sih bisa siapa aja ya. Namanya bisa siapa aja. Pura-pura aja nggak apa-apa. Dari yang dekat-dekat kita atau dari yang sudah pernah belanja itu nggak apa-apa jadikan. Contoh, Anlin namanya Sita, ya, jadi Oma Sita nih ya. Oma Sita, umur 55 tahun. Oke, statusnya menikah, gendernya perempuan, kota domisili Surabaya. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Hobi dan minatnya, Oma Sita ini hobinya memasak dan bercocok tanam. Kemudian sosial medianya yang digunakan Facebook. Public figure yang diikuti kebetulan dia nggak main terlalu intens gitu ya. Hiburan yang diminati, Oma Sita ini kebetulan sukanya nonton sinetron, terus menyimak reality show, ya. Nah, tujuan Oma Sita ini apa sih? Ya dari kita jadi tahu nih, setelah ngobrol misalnya dengan Oma Sita ini tuh pengen hidupnya lebih sehat setiap hari dan lebih nyaman ketika beraktivitas, ya. Kemudian hambatan dan masalah. Oma Sita ini
sehari-harinya tuh sudah sering pegel-pegel gitu ya, gampang capek, terus kalau jalan juga nggak bisa terlalu banyak. Ya kira-kira itu masalah yang dihadapi sama mahasiswa, yang kemungkinan bisa diselesaikan sama produknya kita. Gitu. Nah, dari user persona ini udah mulai kebayang teman-teman sedikit banyak. Kira-kira kalau saya mau bikin iklan, anggapnya ya, iklan yang cocok untuk produk saya itu seperti apa? Oh ya udah, cari aja gambaran modelnya yang mirip Oma Sita, umurnya 55, terus punya aksen gitu ya, ngomongnya punya aksen karena dia orang Surabaya. Terus kita gambarkan adegannya memasak, bercocok tanam. Kurang lebih kayak gitu ya. Atau misalnya, oh kalau saya mau beriklan kata orang online, saya mau iklan cocoknya di mana? Ya sudah, karena kita sudah punya user persona ya, kita beriklannya di Facebook. Kita sudah jelas nih. Sosok-sosok seperti Om Sky ini lebih sering memantau Facebook, contoh. Nah, jadi dari user persona aja kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa lebih terarah, ini tuh bakal diapain. Bakal terarah, kita mau mempromosikan itu seperti apa. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga udah mulai kebayang ya. Udah mulai kebayang betapa pentingnya sih butuh ada user persona untuk produk yang kita jual. Ya. Mungkin ada teman-teman yang nanya gini. Ini juga sering datang pertanyaannya. Mas Andi, kalau misalkan saya jualnya produknya banyak, segala macam gitu ya, Pak lu gada, apa lu mau gua ada gitu ya. Gimana dong bikin user persona? Kan bisa beda-beda. Ya, boleh, betul. Tapi untuk konteks yang kita bahas ini, teman-teman untuk yang jualannya banyak, pastikan aja pasti ada satu atau dua yang best seller. Ya enggak? Nah, best seller itu yang dijadikan yang dicari user personanya. Ya. Best seller produk itu yang dicari user personanya. Yang lain sebagai produk pelengkap nggak usah pusing sendiri. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rusna. Kalau produknya kita jasanya apa nih? Boleh spesifik nggak? Jasa yang dijual apa? Kelasnya kelas ada ya produknya, coba deh disebutin. Kelas Quran journaling. Oke, jadi kelas membaca Al-Quran gitu ya, harusnya. Kita jawab. Nah, ini sudah pernah jalan belum kelasnya? Ya, jadi kita bahas studi kasus ya. Sudah jalan. Nah, kalau udah jalan lebih enak harusnya. Jadi kalau kelasnya sudah jalan, kita bisa reflect ke belakang-belakang yang jadi alumni kelasnya Mbak Rusna ini siapa kebanyakan. Jadi bisa di reverse, ditarik mundur gitu. Oh, dari alumni ini ternyata kebanyakan perempuan misalnya, atau kebalikannya kebanyakan laki-laki. Hanya Kak yang tahu jawabannya ya. Jadi enaknya kalau sudah punya pelanggan, sudah punya alumni, kalau di kelas itu jadi ketahuan. Nah, kalau misalkan, aduh, saya tuh nggak punya data-datanya, gitu ya, ajak ngobrol ya. Nanti bisa sampai ke isi ini satu profil yang, wah ini nih ternyata yang paling cocok untuk ikutin kelasnya saya, ya. Untuk ini satu lagi saya bahas ya, untuk yang untuk Kak Ted Andrian nih, jasa properti, agen properti. Agen properti ini juga macam-macam kan. Ada yang propertinya sewa, ada yang propertinya rumah tinggal. Beli kok, sewa kok beli. Sewa ada yang jual, ada yang rumah tinggal, ada yang apartemen, ada yang kios, ada yang ruko misalnya. Ada yang di kisaran di bawah 50 juta, ada yang di kisaran di atas 50 juta kalau sewa. Ada yang di bawah 1M, di atas 1M, gitu kan. Nah, kita kan sebagai agen properti perlu juga bikin user persona, Kak Ted. Jadi jangan disikat semua nih, pusing nanti. Pilih aja persona yang paling kita pengen tuju itu siapa. Nah, kalau mungkin Kak Ted sudah pernah punya klien-klien sebelumnya, pembeli-pembeli sebelumnya, itu bisa juga ditarik kesimpulan, oh ternyata yang datang ke saya itu lebih banyak orang-orang yang seperti A, B, C, D, E, gitu ya. Jadi user personanya bisa ditulis tuh. Bahkan ini bisa ditambahin nih, profil ini bisa ditambahin ke level pendapatan misalnya. Oh ternyata yang datang ke saya itu yang pendapatannya itu sebulan 100 juta, gitu ya.
Oh, berarti saya jualnya nanti bisa ke properti-properti yang mewah-mewah aja. Atau sebaliknya, oh ternyata yang datang ke saya itu ternyata yang lebih sering cari untuk sewa daripada yang jual, daripada yang mau beli rumah misalnya. Ya udah, kalau gitu fokusnya user personanya adalah orang-orang yang memang sedang mencari sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti bisa dari pelanggan itu bisa di request. Oke, kita lanjut dulu nih teman-teman supaya lebih terbayang. Jadi kita balik lagi ya, kenapa menentukan target market ini sangat penting. Ini mungkin buat teman-teman yang tadi sudah paham nih dari awal kan, kita bahas unlane, Mercedes-Benz sama Marcel sampai ke titik ini. Jadi kenapa sepenting apa sih target market ini? Yang pertama, lebih mudah untuk membangun komunikasi pemasaran dengan pelanggan. Ya, ketika kita tahu secara personanya, ketika kita tahu nih spesifik sosok idealnya, kita jadi paham pemasaran seperti apa yang tepat untuk mereka. Contoh, oh kalau ternyata user personanya itu anak-anak muda di bawah 20 tahun. Gitu ya. Ya udah, saya jualannya di TikTok aja lah karena anak-anak muda lebih banyak yang nonton di TikTok. Gitu kan? Jadi nggak sembarangan nih, bukan karena TikTok lagi hype, lagi banyak yang bikin gitu ya, terus jualannya di TikTok semua, nggak gitu. Ya, bisa dilihat nanti user personanya. Kalau ternyata user personanya adalah bapak-bapak usia 45 tahun, kita mau jualan vitamin ya, untuk kolesterol misalnya, ya nggak usah ngoyo jualan di TikTok, jualannya di Facebook aja, karena yang lebih cocok sama user personanya mungkin di Facebook. Yaitu nomor pertama. Jadi lebih mudah nih menentukan kita berkomunikasi memasarkan pelanggan itu dengan cara apa. Bahkan ketika mau offline sekalipun. Oh ternyata user persona yang saya bangun ini orang-orangnya tuh lebih suka nongkrong di pasar daripada di mall, gitu. Ya kan? Ya udah, ketika teman-teman mau bikin brosur, mau disebarinnya ke pasar, jangan sebarin ke mall. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemasarannya lebih tergambarkan kalau kita sudah punya user persona. Yang kedua, mengantisipasi persaingan dengan kompetitor. Dengan kita punya user persona, kita jadi tahu. Kita jadi tahu ternyata ada nih kompetitor-kompetitor yang mirip. Gitu. Dengan hasil ngobrol dengan user persona, oh ternyata kompetitor ini tuh mirip banget sama user persona saya. Kira-kira saya bisa berbuat apa ya? Kira-kira saya bisa kasih kelebihan apa ya? Untuk supaya beda sama kompetitor. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini banyak juga yang bingung nih kasusnya. Mas Andi, tim Haibolu, saya bingung kompetitor saya itu siapa sih? Nah ini kalau misalkan nggak punya user persona, wajar bingung. Kalau unlane nggak punya user persona, mungkin dia bingung tuh, bisa nembak siapa aja nih. Bisa nembak Hilo, bisa nembak Denko, bisa nembak Elmen, ya nggak? Karena sama-sama susu semuanya, sama-sama susu protein. Tapi dengan unlane membuat user persona, jadi lebih mengerucut, jadi lebih kebayang, oh ternyata kompetitor saya itu Produgen. Ya. Ini nih yang sama-sama menyasar orang tua, yang lain mah enggak lah, diabaikan aja. Gitu ya. Nah, dengan teman-teman punya user persona jadi kebayang. Yang jualan fashion misalnya, yang jualan fashion. Sama-sama jualan fashion. Dilihat dulu, kira-kira user personanya sama nggak? Kalau nggak sama, berarti dia bukan kompetitor. Kita nggak perlu pusingin dia. Kita pusingin yang user personanya mirip sama kita dari sisi metode dia belanja, dari sisi dia cara memasarkan di mana, dan seterusnya. Ya. Jadi kita jadi tahu persaingan dengan kompetitor seperti apa, kita bisa bikin yang beda, yang lebih baik dari kompetitor. Nomor 3, dengan kita punya user persona, kita jadi lebih gampang untuk membuat konten. Ya. Untuk teman-teman yang jualannya di sosial media dan bingung, mau posting apa nih hari ini, besok mau ngapain, besok mau posting apa, lusa apa, gitu ya. Nah, dengan punya user persona itu akan jadi lebih mudah. Ya, jadi kita tahu user persona kita, oh seorang ibu muda usia 25, terus hobinya masak, gitu ya. Dan lagi sibuk-sibuknya ngurus anak. Nah, bisa tuh bikin konten tentang bayi menyusui. Jadi kita bikin konten yang relate
yang di nanti yang sesuai dengan user persona kita. Nggak yang random, ya. Bukan karena tiba-tiba kontennya lagi viral kita posting, nggak gitu juga cara. Viral boleh kita posting, tapi kira-kira viralnya ini cocok nggak sama user persona kita? Lihat teman-teman ya. Bisa jadi yang viral menurut kita itu tidak viral menurut target audiens kita, malah aneh. Gitu. Ya itu juga perlu dipikirin. Nah kalau kita sudah punya user persona, yang viral itu bisa pilih, oh ya ini karena user persona ini seperti ini, yang viral kayak gini ini nggak cocok. Gitu. Ya udah nggak usah dipaksain di posting. Ya teman-teman ya. Jadi ini sangat memudahkan membuat konten. Ini cerita pengalaman sedikit aja pribadi ya. Waktu itu beberapa bulan lalu saya pulang ke rumah orang tua nih. Terus ngobrol sama bapak gitu. Ternyata di TV-nya juga udah mulai nonton YouTube gitu daripada nonton TV-TV lokal. Terus dia buka satu channel, buka satu video, dia ceritain, San, kamu tahu ini nggak? Ini lagi viral loh di sini, gitu. Lagi viral kemana-mana, di sini, dia cerita banyak gitu. Nah saya tuh sama sekali nggak tahu teman-teman. Ini tuh siapa gitu, orang itu siapa, viral itu dapat dari mana? Kayak gitu. Jadi apa yang viral menurut seseorang belum tentu viral buat orang lain, karena referensinya mungkin beda. Ya. Yang muncul dieksplor di Instagram saya bisa jadi tidak muncul di Instagram teman-teman. Gitu. Nah dengan kita punya user persona, pembuatan konten itu jadi lebih mengerucut, lebih sederhana, ada batasan-batasannya. Ya ide-idenya lebih luas. Ya, untuk ibu muda membahas dunia anak, cara menangani anak yang susah makan, cara nanganin anak yang pengen kita ajarin supaya bisa pipis sendiri gitu ya, closet training. Nah untuk itu aja kan udah banyak konten. Oke, lanjut ya nomor 4. Dengan kita tahu user persona jadi lebih efisien juga untuk mengeluarkan budget promosi. Tadi ya contoh yang paling simpel kayak tadi itu, kita tahu seseorang target kita, user persona kita ngumpulnya lebih sering di pasar daripada di mall. Kalau gitu waktu kita cetak brosur, nah brosur itu kita sebarkan di pasar aja. Ya kita udah keluarin nih budget promosi. Nah budget promosi ini supaya lebih efisien karena kita udah punya user persona, kita sebarnya di pasar. Kalau konteksnya di online kurang lebih untuk beriklan, untuk endorse, kita jadi tahu nih, kita jadi paham. Ketika kita mau endorse influencer, selebgram atau artis, kita lihat dulu kira-kira followernya dia itu mewakili user persona kita atau enggak. Ya. Jadi dilihat follower-followernya. Ini tuh mirip-mirip sama user persona kita atau enggak sih? Kalau enggak, jangan dipaksain Bapak dan Ibu. Ya, jangan dipaksain teman-teman. Jangan hanya karena dia artis yang lagi viral, terus terkenal, banyak followernya, udah gitu ngasih diskon endorse, terus mau diskon lah, boleh deh. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba. Ya, dilihat dulu followernya. Sesuai nggak dengan user persona. Kalau misalkan nggak sesuai itu terlalu random juga gitu akhirnya. Sayang, udah keluarin mahal-mahal, malah nggak cocok. Ya, jadi dengan kita punya user persona, untuk kita berpromosi jadi lebih tepat, gitu, tepat sasaran. Sama kayak tadi Mercedes-Benz misalnya. Karena dia sudah tahu user personanya, kalau ternyata pemilik produk itu, pembeli produk ini, orang-orang kaya ini, tidak punya waktu untuk nonton sinetron-sinetron di televisi, jadi mereka juga tidak perlu membuang uang untuk beriklan di antara sinetron, gitu. Di dalam sinetron atau di jenis sinetron. Gitu kan? Promosinya lebih efisien. Mereka lebih dipikirkan untuk beriklan langsung aja buka showroom di mall. Itu ya. Lanjut nih, nomor 5, memudahkan pengembangan produk. Ya, dengan kita tahu user persona ya, teman-teman jadi kebayang. Oma Sita tadi itu, kalau saya udah nggak mau jualan aneh, saya jualan apa lagi ya Oma Sita? Itu kan? Saya bisa jualan ke Oma Sita jualannya madu. Saya bisa jualan ke Oma Sita pewarna rambut, misalnya kalau mau ganti warna. Saya bisa jualan ke Oma Sita pakaian daster yang nyaman, ya.
sandal yang empuk. Itu karena cocok dengan user personanya. Nah, biasanya gini nih, biasanya teman-teman kebingungan mau jualan apa lagi, itu karena tidak punya user persona. Jadi sembarang aja, wah ini lagi rame, jual. Wah ini lagi viral, jual. Padahal user personanya kita bisa, yang apa yang kita jual bisa beda-beda nih. Nah, untuk teman-teman yang mau menambah jenis produk, kalau sudah punya user persona jadi lebih mudah. Contoh misalkan, saya awal-awal jualannya pakaian untuk ngantor nih, Mas Andi, gitu. Untuk ngantor usia 23 sampai 25 ya. Teman-teman kantor perempuan yang kerjanya di SCBD misalnya ya, sampai segitu tahunya tuh user persona. Jadi Mas Andi, user persona saya ini namanya Lydia, usia 25, kerjanya di SCBD Jakarta, jadi pakaiannya harus cantik. Terus belanjanya minimal sebulan untuk baju 1 juta sampai segitu ya. Gajinya paling enggak minimal 5 juta. Saya udah tahu tuh misalnya kira-kira saya jualan apa lagi. Ya udah, lihat dari user personanya ternyata bisa dijual skincare, ya kan, make up, aksesoris, masih cocok tuh. Dompet, lanyard, yang kira-kira bisa mendukung kecantikan mbak SCBD inilah, ya, mbak karyawan ini. Jadi nggak random tiba-tiba menjual panci, ya buat apa? Mungkin mbak SCBD ini masih tinggalnya ngekos gitu. Setelah kita tahu user personanya, oh ternyata karyawan-karyawan itu masih pada ngekos. Kalau beli makan GoFood, ya jangan tiba-tiba random kita jualan panci ya. Tentang panci yang murah bisa dapat supplier kenalan sendiri, enggak, jangan kayak gitu. Kita cari produk-produk tambahan yang sesuai dengan user persona kita. Ya. Oke. Kurang lebih itu 5 manfaatnya. Kenapa butuh ada user persona. Sekarang kita lanjut nih. Baik, Mas Andi, saya tahu sekarang betapa pentingnya target market. Saya sudah tahu contoh-contohnya. Saya udah kebayang user persona memang harus saya buat sesegera mungkin. Tapi gimana ya caranya biar lebih gampang usernya? Ya, ini tipsnya. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau sudah punya pelanggan lama, ngobrol. Apalagi pelanggannya sudah berkali-kali beli. Berarti itu sosok ideal, kan? Kalau yang jualannya udah lama, pasti akan nemu orang yang belinya nggak cuma sekali, misalnya 2 sampai 3 kali. Itu tuh sosok pelanggan lama yang kita harus ngobrol. Kita cari tahu informasi-informasi dia tinggal di mana, kira-kira dia usianya berapa ya. Kalau sungkan nanya bisa bikin survei berhadiah. Jadi survei berhadiah pakai Google Form, ya kan? Nanti suruh mereka input data pribadi, nama, usia, tinggal di mana, gitu-gitu lah. Ya, itu cara paling cepat dapetin profil. Hadiahnya bisa apa aja, ya kan? Toh ini juga user persona akan terpakai seumur hidup nih selama kita jualan. Hadiah yang agak bermakna atau produknya juga nggak apa-apa, yang penting mereka mesti. Ya. Atau kalau nggak ngobrol, terus kita cari tahu kesukaan dia apa. Ya. Kalau misalkan masih kurang dapat informasi lebih banyak, masuk ke nomor 2, kepo ke akun sosial medianya. Ya, kepo ke akun sosial medianya. Lihat nih, wah Mama Sita ini, Oma Sita sudah beli 3 kali. Saya mau lihat sosial medianya, mau lihat Facebooknya, di Facebook tuh ngomongin apa aja sih Oma Sita? Oh ternyata ketahuan Oma Sita itu suka posting tentang tanaman, suka posting tentang masakan, suka posting tentang cucu-cucunya, gitu ya. Terus suka repost akun-akun tentang kesehatan. Gitu. Nah dari situ kita jadi lebih banyak tahu, oh Oma ini ternyata punya tujuan ini. Kita jadi tahu apa yang dikeluhkan dari sosial media. Ya, itu lebih mudah. Nah, ini buat teman-teman yang baru mulai. Tapi gimana Mas Andi, saya ini belum punya pembeli, ya saya ini baru mulai ini bulan, baru dikasih modal dari THR suami misalnya, ya. Terus, gimana caranya? Empat, caranya adalah cek akun followernya kompetitor. Jadi ketika kita mulai jualan, ketika kita mulai bisnis, kan pasti sudah punya kompetitor nih. Kompetitor saya tuh ada nih yang saya mirip kayak saya persis nih, si itu misalnya.
Nah, lihat akun sosial medianya dia. Lihat yang suka nge-like atau komen terus-terusan. Ya, yang nanya produk. Kan pasti ada followernya tuh. Nah, itu dilihat profil followernya dia tuh. Masuk ke Instagram si follower itu. Nanti kelihatan fungsinya dia, domisili, hobinya apa. Oh, dia suka jalan-jalan, dia suka nonton K-drama, dia suka ngebahas K-pop, oh dia suka kucing gitu. Oh, dia masih kuliah ya. Jadi dengan ngekepoin follower kompetitor, kita juga jadi tahu informasi. Jangan satu followernya, cari lagi yang lain. Follower yang kedua, yang ketiga. Terus, kok ternyata ini suka sama K-drama, gitu ya. Kok ini sama K-pop. Nah, berarti secara tidak langsung si kompetitor itu, orang-orang yang suka belanja di sana adalah orang-orang yang suka sama K-pop. Nah, kita bisa copy itu user persona. Ya udah, kalau gitu user persona saya adalah anak-anak muda, gitu ya, perempuan yang suka K-pop atau nonton K-dramanya di Netflix misalnya. Ya, jadi bisa dengan tiga cara ini untuk mempermudah mencari menemukan user persona kontak tadi. Gitu, teman-teman. Nah, materinya sudah cukup nih. Ada pertanyaan nggak? Nanti kita berjumpa lagi di grup WhatsApp ya, bersama mentor-mentornya Ibu. Untuk dibantu pertanyaan-pertanyaan lain untuk membahas apa yang sudah kita bahas di siang ini. Poin nomor 3, akun kompetitor. Iya, betul. Nih. Ya. Gini nih, akun follower kompetitor. Contoh ya, pakai ilustrasi Anlin tadi deh, Anlin. Anlin ini baru bikin nih, Anlin, kan? Jangan Anlin deh. Saya deh, saya mau bikin susu kayak Anlin. Saya mau bikin susu. Baru bikin, tapi nggak punya pembeli. Jadi gimana saya cari tahu user personanya? Nah, saya akan masuk ke akunnya Anlin. Nanti di akunnya Anlin ada orang-orang yang rajin komen, sama rajin like. Ya kan? Ternyata namanya Kak Vicky gitu kan ya. Wah, ini Kak Vicky suka nge-like sama komen akun Anlin. Nah, saya masuk ke akunnya Kak Vicky, saya jadi tahu nih. Oh, ternyata Kak Vicky itu pekerjaannya ini, hobinya itu. Yang nggak suka itu, yang suka dibahas ini, yang di follow selebgramnya itu ini. Saya catat tuh semua, ya. Saya catat semua. Nah, itu saya jadikan user persona untuk produk susu saya, gitu ya. Jadi itu yang contoh nomor 3. Semoga terjawab ya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Coba saya scroll ke atas dulu aja, tadi ada pertanyaan. Apakah slide-nya di-share? Ya, nanti kita share PDF-nya ke grup WhatsApp ya. Jadi pastikan teman-teman ada di dalam grup WhatsApp. Ini kelas berlangsung selama sebulan. Setiap minggu kita ada kelas, tapi kelas yang webinar hanya ini ya. Nanti kelas minggu depan dan seterusnya berupa kuliah WhatsApp. Jadi disampaikan via teks, tapi teman-teman tetap bisa tanya jawab di situ. Dari Kak Rusna, iya benar, targetku dikira di FB, ternyata di Instagram banyaknya. Nah, iya betul. Jadi ketika kita tahu user persona kita tuh ternyata lebih sering mengakses Instagram untuk cari hiburan, ya sudah, fokus aja pemasarannya di Instagram. Lalu, bagaimana cara mendapatkan data calon customer secara cepat? Di mana kita bisa beli dan data. Mas Dedi, ini jangan beli data customer ya. Karena kita nggak tahu kan calon customer ini sesuai dengan user persona tadi atau enggak. Gitu ya. Jadi lebih baik kita ngerintis aja. Rintis. Kalau kita beli nomor misalnya, nomor WhatsApp, terus kita iklan, itu yang sering terjadi malah kita kira itu spam kan. Boro-boro pesannya mau dibaca gitu. Tertarik aja untuk buka enggak. Karena kita nggak tahu dia itu siapa. Itu jeleknya kalau kita beli nomor. Jadi lebih baik memang usaha itu rintis aja berangkat dari awal, tapi pelanggan yang sudah pernah beli sekali kita kelola supaya
nggak berpindah ke toko sebelah. Best practice untuk dapat target addressable market. Ini yang tadi mungkin ya, tips untuk mendapatkan target market. Sudah disampaikan. Saya produk B2B, business to business. Jadi kliennya perusahaan ya, Mas Dedi. Itu juga sebenarnya sama, tetap bisa dibikin user personanya. Ya, tapi usernya ini lebih ke perusahaan berarti. Kan perusahaan macam-macam. Perusahaan mau jasa, mau non jasa, itu aja udah beda. Terus perusahaannya yang kira-kira skalanya UMKM di bawah 1M atau di atas 1M. Revenue bulanannya kan juga beda. Yang kalaupun misalkan yang non jasa bisa dikerucutin lagi bidangnya apa, industrinya, apakah industri F&B, agriculture, FMCG, fashion, lain-lain bisa banyak tuh. Banyak kan? Gak usah semua, pilih aja salah satu atau salah dua deh. Ya, jadi tetap sama, tetap harus bikin persona, tapi ini lebih ke untuk jenis perusahaan seperti itu. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Nanti berarti ini mudah-mudahan kalau 2 pertanyaan ini dijawab, ya cukup. Halo Mas Dibio, saya baru mulai berjualan makanan fried chicken, ya enak nih, ayam goreng. Jadi pengen lagi puasa. Kemungkinan pelanggannya, aduh, saya pindah layar dulu nih, biar kepalanya nggak miring. Nah di sini. Kemungkinan pelanggannya bisa semua kalangan. Untuk user persona bisa dibuatkan dulu, apa harus testing pasar dulu. Bisa langsung buat, Mas Dibyo. Ya. Langsung buatnya apa? Gimana? Langsung dari kompetitor aja. Ya. Langsung dari kompetitor aja. Yang dekat-dekat situ. Yang dekat-dekat situ. Kira-kira yang suka beli ke situ banyak perempuan atau laki. Gitu ya. Nongkrong di depan warung. Gitu. Kita kayak detektif, Mas Dibyo. Kayak detektif. Ini yang sering datang ke sini tuh bapak-bapaknya pulang kantor. Gitu. Oh, yang sering datang ke sini tuh anaknya diminta tolong sama ibunya, gitu-gitu ya. Itu kan user persona juga. Jadi kalau misalkan anaknya yang sering beli, kita berarti nanti kasih hiasan di tokonya lebih meriah, atau dikasih bonus mainan anak. Kayak di McD kan suka ya. McD kan ada paketan untuk anak-anak tuh, itu karena salah satu user personanya juga adalah anak-anak yang sering makan situ. Ya, jadi bisa dari target dari kompetitor aja dicari tahu. Kalau testing pasar itu juga bisa, tapi berarti kan prosesnya jadi lebih panjang mesti dia. Jadi harus nunggu dulu paling nggak sebulan kan. Oh ternyata yang sering datang ke sini adalah gini. Nah sambil jalan lihat kompetitor sebelah aja. Mereka yang sering beli itu sebelah. Itu biasanya mirip-mirip. Menargetkan kedai minuman ini juga mirip ya, sama kayak Kak Dibio jawabannya. Jadi produknya dulu apa, terus kira-kira kompetitor yang mirip siapa, itu dicocokin. Kompetitor itu tuh yang sering beli ke dia tuh kayak orang-orang kayak gimana sih? Apakah anak-anak yang apakah anak sekolah atau anak kuliah yang sering mampir, atau orang-orang yang bekerja terus mampir, itu bisa beda. Cari kompetitor terdekat. Udah mau selesai baru banyak pertanyaan. Udah cocokin waktunya ya. Kurang lebih jumlahnya seperti itu. Oke, lanjut. Saya ingin menjual makanan street food Korea, namun saya tinggal di lingkungan industri. Apakah itu masuk? Nah, Mas Rizky ini menarik ya. Tetap user persona yang Mas Rizky ingin bangun, kira-kira ada di lingkungan itu atau enggak? Itu dulu yang harus dijawab. Ya. Jadi bisa dibalik sebenarnya. Mas Rizky mendefinisikan user persona yang ada di lingkungan itu, baru ketahuan, oh ternyata orang-orang di sini lebih cocok makannya kayak gini. Atau dibalik, Mas Rizky udah jualan,
udah jualan terus punya user persona, wah ternyata user persona saya itu nggak muncul di area lingkungan saya. Gitu, Mbak. Yang munculnya agak jauh-jauh, berarti saya cara pemasarannya lewat GoFood, bukan orang-orang di sekitar sini. Gitu. Jadi kalau misalkan ini ceritanya baru mulai kan, baru mau mulai jualan, dilihat dulu sekitar, lihat sekitar, oh ternyata orang-orang sekitar sini bisnis personalnya seperti ini, hobinya jalan-jalan sore, nyari makanan malamnya kebanyakan ini pendapatnya kurang lebih segini, gitu. Kan bisa ketahuan ya. Terus nanti ketahuan, oh ternyata jualannya lebih cocok jualan masakan Padang. Jadi dari usaha kita tahu bakal jualan apa. Dari Kak Fioros, saya menjual produk UMKM, ubi jahe abon. Seperti itu bagaimana cara menentukan usaha persona? Sama, ini juga kurang lebih sama. Ya. Kalau yang kritik, biasanya suka sama kritik-kritikan juga. Jadi selama jenisnya kritik gak ada masalah. Ya. Ini juga user personanya Kak Fioros udah pernah jualan sebelumnya kan? Jadi bisa cari tahu ke belakang tuh yang sering beli itu kebanyakan siapa gitu. Ibunya kah atau anaknya atau bapaknya. Nah, kalau terkait jangka panjangnya supplier bahan baku, ini user personanya bisa beda nih. Karena kalau yang kritikan tadi user personanya mungkin orang yang suka nonton Netflix malam-malam terbit jam 9, ya user personanya. Tapi kalau yang supplier bahan baku, itu adalah user personanya orang yang pengen buka usaha. Itu beda banget tuh. Jadi kalaupun mau buka bisnisnya, harus 2 toko yang berbeda, 2 akun yang berbeda. Karena user personanya beda total. Ya betul Mas Gizi, harus bisa menyesuaikannya. Yang menurut kita bagus, belum tentu ketika kita bangun kiosnya, bangun warungnya, bangun tokonya, cocok untuk sekitar gitu. Hanya karena ini lagi viral di sosial media, terus kita bikin di tempat kita, ternyata user personanya nggak cocok. Jangan dipaksa ya, cari yang cocok aja. Kalau memang ternyata cocoknya jualan pecel lele, kenapa nggak jualan pecel lele aja? Tapi pecel lelenya dibikin beda, dikasih kremes, dikasih sambalnya, ada sambal hijau, sambal bawang, sambal merah gitu loh. Ya, nggak usah terlalu jauh-jauh bikin makanan Korea. Sayang. Jadi kita samain aja dengan user persona yang udah ada, kita suka muka, tapi kita modifikasi dengan servis yang lain. Nah, Mas Riki menarik nih pertanyaannya, tapi udah beda topik ya. Mau saya tanyakan bagaimana cara menyikapi ketika penjualan menurun. Nah, kalau ini bisa dicari tahu sebenarnya. Yang salah dari penjualan itu bisa dari proses marketingnya, bisa dari proses servisnya, cara melayani, bisa dari produknya. Ya, kalau ada bahasa 4P ya, marketing mix 4P, itu bisa dari situ evaluasi. Produk, price, apa namanya? Lupa saya. Nanti kita bahas di WhatsApp ya, marketing mix 4P. Itu bisa jadi sumber untuk mengevaluasi sebenarnya yang salah di mana. Jadi nggak serta-merta karena wah ini marketingnya jelek, nggak gitu. Mungkin produknya yang salah, produknya nggak tepat sesuai user persona. Kayak tadi Mas Rizky gitu. Bisa jadi bukan karena marketingnya yang jelek, tapi karena produknya itu nggak cocok dijual di situ. Gitu. Makanan Korea ini nggak cocok dijual di lingkungan saya. Bisa jadi karena. Makasih sudah dibantu Mas Eko. Produk, price, promotion, place. Itu jawabannya. Ya, lagi puasa-puasa lelet otaknya ngapalinnya kayak gini susah. Tapi ini benar nih. Place termasuk yang tadi ya. Ini kayak Mas Rizky tuh. Ternyata harus divalidasi dulu place-nya benar atau enggak. Place itu kalau di online termasuk yang tadi, sosial media. Saya jualannya di TikTok itu benar nggak sih? Gitu. Atau jangan-jangan bukan di TikTok, tapi mendingan di Facebook aja. Itu juga place ya, masuk place.
Price juga, price itu kemahalan atau kemurahan sih. Nah, hal-hal itu tergantung dari semuanya di user persona. Makanya user persona ini jadi PR dulu teman-teman di minggu ini dibikin, terus laporin di dalam grup ya kalau yang udah, biar dibantu revisi sama mentornya. Gitu. Baik, thank you teman-teman. Itu aja untuk siang hari ini. Saya pengen tahu ada yang bersedia untuk foto bareng nggak? Silakan dinyalakan kameranya untuk menemani saya. Oh, saya juga mati. Nah, jadi kelihatan yang tadi udah nyimak ya. Ada Vicky, Kariki, Abi, Didi. Sip, sip. Saya sambil tunggu, sambil ambil gambar pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua masih ada, halaman kedua udah nggak ada yang nongol. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman nyimak semua. Baik, terima kasih semuanya ya untuk yang sudah join di webinar kali ini. Terima kasih juga untuk dari tim Diakominfo. Sekali lagi kita ketemu di grup WhatsApp. Yang belum join, silahkan join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, thank you, Kak. Yang belum ini gabung untuk grup WhatsApp, dipersilakan untuk ini ya, join ya, dari link yang saya berikan. Terima kasih.